dialami di Jendikti Ristek di dalam melakukan pendampingan itu karena memang ada sebuah perkembangan ya sebenarnya dan semangat serta antusias dari unit-unit kerja yang berada di bawah lingkungan di Jendikti, Dikti dan LDikti. Ya, jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ya begitu cukup besar ya peningkatannya yang di tahun 2022 ini kita sudah ada 90 satker di bawah Dirjen Ristek yang sedang atau sudah mengusulkan ya untuk dinilai ya pembangunan zona integritasnya untuk memperoleh predikat WBK, WBM. Nah, dan juga kebetulan juga memang ternyata Kementerian Dikbudristek itu memiliki kuota sebanyak 15 begitu. Nah, sehingga 6 dari jumlah 15 itu memang merupakan bagian dari unit kerja yang berada di bawah Dirjen Dikbudristek. Nah, ini Bapak Ibu semua yang memang sudah atau sedang dilakukan oleh Dirjen Dikbudristek. Nah, baik Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti kebetulan memang saya dapat informasi dari tim Pak Ali dan teman-teman bahwa yang diundang pada saat ini adalah perguruan tinggi dan LDikti yang belum memiliki akun ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat ya dengan pada laman aplikasi Inspirasi Dikti itu ya kita coba akan membuat menu ya yang berisikan ya pertama adalah peraturan yang berkaitan dengan program birokrasi dan juga pembangunan zona integritas. Lantas juga ada beberapa berita yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu juga mungkin bisa menyampaikan ya mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga pembangunan zona integritas, dan juga ada beberapa cerita dan tokoh ya dan juga inovasi dari satker-satker yang berada di bawah Dirjen Dikbudristek yang telah mendapatkan predikat WBK, WBM. Nah, Bapak Ibu semua, Inspirasi Dikti ini memang juga sudah dilakukan ya uji coba ya di beberapa perguruan tinggi dan LLDikti ya, sehingga mudah-mudahan ya ini sudah aplikasi ini bisa segera bisa dilakukan ya untuk terutama adalah untuk penyampaian pengisian ya dari pembangunan program reformasi birokrasi pada unit kerja Bapak Ibu semua dan juga pembangunan zona integritas yang sudah dilakukan di unit kerja Bapak Ibu semua. Nah, sehingga kita di tahun 2023 nanti ya ini kita bisa lebih cepat di dalam kita melakukan pendampingan dan juga persiapkan ya untuk evaluasi dan juga memonitoring ya seluruh kegiatan program dari reformasi birokrasi dan juga pembangunan zona integritas yang dilakukan pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek di unit kerja Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semua, barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar di dalam pembukaan bimbingan teknis ya untuk pengisian dan juga mengimplementasikan ya aplikasi Inspirasi Dikti ya pada hari ini. Semoga pertemuan dan kegiatan yang Bapak Ibu semua lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama di dalam kita mempercepat program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan kerja di Dikbudristek dan juga unit kerja yang di bawahnya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya acara kita mulai ya. Untuk itu kami atas nama Dirjen Dikbudristek dengan ini sampai dibuka dan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwitno. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tadi menyambung seperti disampaikan oleh Pak Suwitno bahwa perkembangan unit kerja yang mengajukan diri untuk melakukan pembangunan zona integritas itu semakin meningkat dari tahun ke tahun Ibu dan Bapak.
di mana tadi Pak Witno sudah menyampaikan bahwa di tahun 2020 itu ada 14 fakultas yang melakukan pembangunan zona integritas. Kemudian di tahun 2021 meningkat 60, di sini juga ada LLDT. Nah, di sinilah di tahun 2021 adalah ini kita pecah telur Ibu dan Bapak. Jadi dari 60 unit kerja tersebut ada 5 fakultas dan juga 1 LLDT yang mendapatkan predikat WBK. Dan di tahun 2022 meningkat menjadi 90. Nah, pada saat kami melakukan pendampingan pembangunan zona integritas yang ada di PETA dan juga LLDT, di tahun 2020 kami masih cukup bisa Ibu dan Bapak, karena di tahun 2020 itu kami mendampingi 14 unit kerja. Di tahun 2021 ini kami sudah kewalahan karena jumlahnya itu makin meningkat, dan di tahun 2022 terus terang kami semakin berat sekali untuk melakukan pendampingan karena kami harus mengecek LKE itu satu persatu. Nah, kendalanya itu nanti ternyata banyak LKE pada saat pengisian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian juga di Google Drive-nya juga banyak yang penulisan formatnya juga tidak sesuai. Nah, Ibu dan Bapak, ya next slide Mas Alex. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ini ini adalah unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK di tahun 2021. Jadi ada Fakultas Teknik UGM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, kemudian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, kemudian Fakultas Teknik Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, serta Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran, dan LT Wilayah 6 Jawa Tengah. Ibu dan Bapak ini tahun 2021 sudah berhasil mendapatkan predikat WBK, dan tahun depan kita akan berjuang bersama-sama agar 6 unit kerja ini berhasil mendapatkan predikat WBBM. Nah, bagaimana di tahun 2022 Ibu dan Bapak? Nah, kami sudah mendapatkan informasi dari Kemenpan RB bahwa di tahun 2022 ini ada 6 fakultas Ibu dan Bapak yang lolos dari Itjen, dan sekarang sedang dievaluasi oleh Kemenpan RB. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Suwitno bahwa mulai tahun 2022 ini kita, kementerian kita, Kemendikbudristek itu diberikan kuota itu hanya 15 unit kerja Ibu dan Bapak. 15 unit kerja yang bisa diusulkan ke Kemenpan RB. 15 unit kerja itu bukan hanya satu dikti saja Ibu dan Bapak, tapi untuk satu kementerian kita. Berarti unit kerja dari seluruh kementerian itu nanti akan dievaluasi oleh Itjen atau TPI, tim penilai internal, dan Itjen itu harus memastikan bahwa 15 unit kerja yang lolos dari Itjen ini nanti sudah sangat bagus sekali sehingga nanti akan dievaluasi oleh Kemenpan RB. Nah, Ibu dan Bapak, bagaimana dengan alur penilaiannya, prosesnya? Ini adalah konsep yang selama ini kita lakukan dari tahun 2020 sampai 2022 Ibu dan Bapak. Di mana start awal itu Ibu dan Bapak nanti untuk Ibu dan Bapak yang belum melakukan pencanangan zona integritas, mohon untuk melakukan pencanangan zona integritas. Di sini Ibu dan Bapak nanti pada saat melakukan pencanangan zona integritas, mohon untuk bisa meliput, mengundang media cetak maupun elektronik. Harapannya agar pencanangan tersebut nanti bisa diliput oleh berbagai media. Dan di sini nanti Ibu dan Bapak juga bisa mengundang pimpinan, bisa mengundang Pak Dirjen, mengundang Ibu Irjen untuk hadir langsung. Dan di sinilah di pencanangan inilah nanti Mas Alex bisa tolong di pencanangan inilah nanti Ibu dan Bapak nanti bisa membuat semacam fakta integritas untuk memastikan sebagai janji bahwa Ibu dan Bapak itu akan melakukan pembangunan zona integritas. Dan kemudian yang berikutnya adalah pengajuan. Nah, ini adalah konsep yang kemarin Ibu dan Bapak, di mana untuk yang pengajuan zona integritas, usulannya itu adalah, konsepnya itu adalah Pak Dirjen itu berkirim surat kepada rektor untuk mengirimkan satu fakultas yang unit kerjanya paling bagus untuk kemudian dievaluasi. Nah, mulai tahun 2023, mulai tahun depan, kita tidak lagi mengajukan konsep usulan. Jadi Ibu dan Bapak nanti seluruh fakultas yang ada di perguruan tinggi silakan mengisi lembar kerja evaluasi. Seluruh fakultas silakan untuk mulai membangun zona integritas. Jadi untuk pencanangan itu tidak perlu satu fakultas saja Ibu dan Bapak, silakan. Saat ini sudah ada 2 perguruan tinggi yang sudah melakukan pencanangan zona integritas untuk seluruh fakultasnya. Yang pertama adalah Universitas Indonesia, kemudian Universitas Sumatera Utara. Yang sedang dalam proses yang berikutnya itu adalah Unhas. Jadi sudah ada 3 perguruan tinggi yang sudah berkomitmen untuk semua fakultasnya itu akan melakukan pembangunan zona integritas. Kalau kita berdasarkan usulan Ibu dan Bapak, maka prosesnya itu akan sangat lama sekali. Misalnya di perguruan tinggi Ibu dan Bapak itu katakanlah ada 10 fakultas. Kalau hanya berdasarkan urutan usulan, cek. Nah, kalau seandainya
hanya usulan 1 tahun adalah 1 fakultas, kalau ada di tempat ibu dan bapak itu ada 10 fakultas, artinya kan kita butuh 10 tahun agar seluruh fakultas tersebut membangun zona integritas. Nah, dengan adanya inspirasi dikti ini, nanti semua fakultas silakan membangun zona integritas, semua fakultas nanti akan dievaluasi, dan kemudian nanti seluruh fakultas juga nanti akan bisa diajukan untuk melakukan pembangunan zona integritas. Nah, untuk seleksi awalnya Ibu dan Bapak, kami berharap Ibu dan Bapak di PTN dan LLDikti selain membentuk tim reformasi birokrasi dan juga tim zona integritas, mohon juga untuk membentuk tim asesor. Tim asesor inilah nanti yang akan berperan untuk melakukan penilaian mandiri di PTN dan di LLDikti. Nah, tim asesor ini layaknya seperti ya sparring partner gitu Bu dan Bapak. Jadi tim asesor lah nanti yang akan mengevaluasi LKE yang ada di unit kerja Ibu dan Bapak, dan nanti asesor juga lah nanti yang akan memberikan penilaian apakah unit kerja atau fakultas atau LDikti Ibu dan Bapak itu sudah bagus atau belum untuk pembangunan zona integritasnya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, setelah itu nanti tim asesor Itjen atau TPI nanti akan mulai melakukan penilaian. Nah, pada saat Itjen akan melakukan penilaian, Itjen yang pertama itu adalah akan melakukan verifikasi lembar kerja evaluasi. Jadi lembar kerja evaluasi Ibu dan Bapak nanti akan dievaluasi oleh Itjen dari 6 area tersebut, akan dicek masing-masing area, masing-masing rencana aksinya. Kemudian Itjen juga akan mengecek kepatuhan LKPN dan LKSN Ibu dan Bapak. Jadi kalau seandainya sampai sekarang belum 100%, mohon izin untuk mengingatkan Ibu dan Bapak untuk segera mengejar LKPN, LKSN, para wajib lapor tersebut untuk segera mengisi agar nanti pada saat dilakukan evaluasi oleh Itjen statusnya sudah 100%. Yang berikutnya adalah jika di unit kerja Ibu dan Bapak itu ada temuan, baik temuan dari BPK maupun dari Itjen, mohon untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Jadi pada saat dievaluasi oleh Itjen, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah kita laporkan kepada Itjen bahwa temuan kita ini sudah kita tindaklanjuti. Yang berikutnya adalah nanti Itjen atau TPI itu nanti juga akan melakukan survei. Nah, oleh karena itu, dari sekarang Ibu dan Bapak perlu untuk mulai melakukan pendekatan atau mulai melakukan intimisasi, kalau kata Itjen, itu kepada calon responden Ibu dan Bapak. Misalnya kalau di perguruan tinggi, layanan legalisir ijazah misalnya. Mulai dari sekarang Ibu Bapak bisa melakukan identifikasi siapa saja alumni yang pernah menggunakan layanan legalisir ijazah. Kemudian para alumni tersebut nanti kita jelaskan bahwa sekarang kita sedang melakukan pembangunan zona integritas. Nanti kita akan minta bantuan, saran, masukan dari para alumni tersebut, stakeholder tersebut. Setelah Itjen melakukan evaluasi dari LKE, LKPN, LKSN, temuan dan juga survei, maka nanti Itjen akan melakukan pengumuman Ibu dan Bapak. Itjen akan melakukan pengumuman dan akan mengumumkan 15 unit kerja di Kemendikbudristek yang akan dievaluasi oleh Kemenpan RB. Jadi sekali lagi mengatakan Ibu dan Bapak, hanya ada 15 unit kerja untuk satu kementerian. Nah, alhamdulillah tahun ini dari Dikti kita menyumbang 6 fakultas. Tapi sayangnya dari LLDikti tahun ini belum ada yang lolos untuk WBK Ibu dan Bapak. Nah, kemudian selanjutnya Kemenpan RB selaku TPN atau Tim Penilai Nasional nanti akan kembali melakukan verifikasi LKE. Nah, Kemenpan RB itu sudah punya aplikasi yang namanya PMPZI Ibu dan Bapak. Nah, di LKE tersebut Itjen tidak akan mengevaluasi dokumen per dokumen, karena itu dianggap sudah selesai dilakukan oleh Itjen. Yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB itu adalah melihat implementasi dari dokumen tersebut. Sebagai contoh misalnya, di area manajemen perubahan, rencana aksinya adalah membentuk agen perubahan. Nah, di LK itu ada pertanyaan, apakah agen perubahan itu sudah memiliki inovasi atau belum? Nanti yang akan Itjen cek bukan lagi SK agen perubahan, tapi lebih kepada implementasi atau inovasi yang dilakukan oleh para agen perubahan tersebut. Nah, jadi Bu dan Bapak, kami mohon izin mengingatkan dokumen-dokumen yang sudah Ibu Bapak nanti kumpulkan, yang sudah Ibu Bapak buat, implementasi dari dokumen tersebut itu sangat penting sekali. Dan kemudian yang berikutnya adalah nanti Itjen juga kembali akan melakukan survei Bu dan Bapak. Nah, oleh karena itu, responden yang sudah Ibu Bapak bentuk pada saat dievaluasi oleh Itjen, survei yang pertama, itu bisa kita gunakan kembali respondennya. Nah, oleh karena itu pentinglah buat kita untuk selalu melakukan pendekatan
kepada responden kita jelaskan kepada responden kita bahwa kita ini sedang melakukan pembangunan zona integritas, sampaikan saja bahwa kita butuh saran masukan dari mereka. Yang berikutnya adalah Kemenpan RB nanti akan melakukan desevaluasi. Nah, metode yang dilakukan desevaluasi tahun ini adalah masih menggunakan daring, Ibu dan Bapak, lewat aplikasi Zoom. Jadi nanti Kemenpan RB akan mengundang tim ZI yang ada di fakultas atau juga di LLDikti. Nanti tim Kemenpan RB akan bertanya kepada Ibu dan Bapak mengenai pembangunan zona integritas, dan kalau seandainya dianggap layak, nanti Kemenpan RB juga akan melakukan visitasi, dan mereka juga akan melakukan satu penilaian yang bernama, konsepnya itu adalah mystery guest. Jadi mereka itu akan datang ke tempat kita pura-puranya layaknya sebagai pengguna layanan. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, perlu dari sekarang kita untuk mempersiapkan teman-teman kita, seluruh pegawai yang ada di LLDT yang maupun juga ada di PTN untuk bersiap jika nanti dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, budaya pelayanan prima mulai dari sekarang itu kita tingkatkan. Dan selanjutnya, Ibu dan Bapak, nanti akan dilakukan pengumuman oleh Kemenpan RB. Nah, pengumumannya itu biasanya dilakukan di bulan Desember, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, disinilah nanti akan diumumkan unit kerja mana yang nanti akan layak mendapatkan predikat WBK atau WBBM. Nah, inilah Ibu dan Bapak, alur penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, dan kami ingin mengingatkan sekali lagi, pembangunan zona integritas yang ada di fakultas tidak bisa berjalan dengan mulus kalau tidak didukung oleh tim reformasi birokrasi yang ada di universitas. Nah, kalau di LLDikti, tim RB maupun tim ZI kalau ingin digabung silahkan, karena skopnya itu, domainnya itu tidak terlalu besar dibanding dengan di universitas. Tapi kalau di universitas, tim RB dan tim ZI itu harus berbeda. Karena tim reformasi birokrasi itu yang akan melakukan reformasi birokrasi di tingkat universitas, sedangkan tim zona integritas itu yang akan melakukan pembangunan zona integritas di masing-masing fakultas. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah, Ibu dan Bapak, mohon izin untuk membentuk tim asesor. Tim asesor inilah nanti yang akan mengevaluasi LKE, Ibu dan Bapak, dan juga mengevaluasi pembangunan reformasi birokrasi dan juga zona integritas. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, asesor juga nanti akan punya sangat peran penting sekali, peran yang sangat strategis sekali di aplikasi Inspirasi Dikti ini. Ibu dan Bapak, ini adalah peran-peran atau dari aplikasi Inspirasi Dikti untuk para peran asesornya. Nanti penjelasan detail tentang peran-peran dari masing-masing asesor ini dan juga pembagian tugas antara admin RB dan juga admin ZI serta pembagian tugas dengan asesor nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hairul untuk pembahasan detail tentang aplikasi Inspirasi Dikti ini. Baik Ibu dan Bapak, sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu penjelasan teknis tentang aplikasi Inspirasi Dikti yang akan disampaikan oleh Pak Hairul Syahrudin. Kepada Pak Hairul, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya akan melakukan share. Oke Bapak Ibu, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah aplikasi. Bapak Ibu, ini adalah panduan Bapak Ibu untuk mengelola Inspirasi Dikti. Aplikasi inilah aplikasi yang kami gunakan sebagai platform untuk penyediaan informasi terkait reformasi birokrasi dan zona integritas. Di mana dalam aplikasi ini ada pengisian instrumen LKE, ZI, dan RB bagi unit kerja, LLDikti, dan PTN di lingkungan Dikti-Ristek ya Bapak Ibu. Pengajuan LKE, ZI, dan RB oleh unit kerja atau PTN di lingkungan Dikti-Ristek untuk mendapatkan pendampingan oleh asesor yang ditugaskan oleh HTK Dikti Bapak Ibu. Jadi nanti pengajuan LKE, ZI, dan RB ini nanti akan ada pendampingan-pendampingan dari Dikti. Selain itu, aplikasi ini juga nantinya akan dapat bersinkronisasi dengan platformnya si Azik, yaitu aplikasi RB yang dikelola oleh Biro Ortalanya Kemdikbud-Ristek. Bapak Ibu, kenapa ada aplikasi Inspirasi Dikti ini?
Nah, aplikasi ini sebenarnya adalah inovasi yang bermanfaat, yang mampu memberikan kemudahan dalam pengisian LKRB dan ZI, di mana memberikan informasi status area yang dikerjakan manajer area dan status penilaian asesornya, Bapak Ibu ya. Lalu dapat memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi diri dalam pelaksanaan RB dan ZI di institusi pendidikan tinggi di lingkungan Diktiristek. Perlu Bapak Ibu ketahui, waktu sebelumnya pengisian LKE ini secara manual menggunakan Microsoft Excel. Sulit sekali memeriksanya dalam data isiannya, Bapak Ibu ya. Lalu pengisian data dukung yang terpisah-pisah lokasi penyimpanannya dan tidak terstruktur. Jika ada file dukungnya, belum lagi nanti ada yang terpassword. Nah, ini juga akan menyulitkan bagi tim penilai untuk melakukan evaluasi di LKI-nya masing-masing. Lalu tidak terdapat status pengisian LKI. Jadi kalau kemarin-kemarin hanya 5 atau 6, ya sekarang sudah 90 yang mengajukan akan terlihat sekali kesulitan dalam memeriksa setiap LKI-nya jika menggunakan Microsoft Excel. Dan satu lagi, jika menggunakan LKI ini tidak terintegrasi ya Bapak Ibu. Nah, setelah menggunakan aplikasi ini, pengisian LKI-nya secara aplikasi lebih mudah dalam melihat tampilan isian. Jadi tidak perlu lagi menggunakan Microsoft Excel, cukup mengisi dalam aplikasi, semuanya datanya tersimpan dalam satu sistem database aplikasi, dan terdapat dashboard aplikasi yang mampu memberikan informasi secara real time, status pengisian LKI di lingkungan Diktiristek. Jadi Bapak Ibu nanti dari sisi RB Universitas atau LDikti sudah sampai sejauh mana yang sudah dilakukan di setiap area-areanya, lalu di fakultas ZI-nya sudah sejauh mana ZI yang sudah diisi oleh para manajer areanya. Dan ini juga terintegrasi dengan aplikasinya si Azik Ortala, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pengguna inspirasi pada PTN dan LDikti ini, yang pertama adalah yang paling sangat krusial adalah admin RBPTN. Admin RBPTN inilah nanti yang akan mengelola secara detail, secara menyeluruh satu universitas, Bapak Ibu. Nah, satu universitas inilah nanti yang akan mengelola mulai dari ZI-nya, mulai dari admin, dari manajer areanya, dari asesornya, nanti semuanya admin RB inilah yang akan mengelolanya. Lalu ada admin ZI fakultas. Admin ZI ini hanya mengelola di level fakultas. Atau ada bagi LDikti, mungkin tadi Pak Ali sudah menyampaikan bahwa admin RBPTN dan admin ZI fakultas mungkin bisa saja orang yang sama, tapi menggunakan akun yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah area manager LKRB. Area manager ini ada 8 area manager yang sebaiknya adalah orang yang berbeda dengan 8 akun yang berbeda. Lalu ada area manager LKEZI di setiap fakultas, ini ada 6 area. Lalu ada asesor internal di level PTN dan di level LLDikti, Bapak Ibu. Nah, proses dalam aplikasinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu di sini yang belum melakukan pendaftaran admin RB, silahkan nanti mendaftar. Nah, setelah ini saya akan tampilkan linknya. Yang pertama adalah pendaftaran akun ini, nanti linknya disampaikan. Lalu nanti akun ini akan disampaikan melalui email yang didaftarkan melalui akun ini. Lalu pendaftaran akun admin Z, lalu setelah dapat dilakukan oleh admin RB ini, admin RB login dan dia akan mendaftarkan akun admin ZI, akun manajer RB dan asesor. Ya. Lalu dia juga setelah semuanya terbentuk, ada admin ZI, ada manajer RB, ada asesor. Lalu admin RB ini akan membuat namanya LKE, di mana LKE ini akan diisi dan diisi oleh para manajer area RB. Ya, Bapak Ibu. Lalu nanti setelah dilakukan penilaian oleh manajer, dilakukan klaim atau penilaian mandiri oleh manajer area, dia di LK-nya diisi, diklaim nilainya A atau B atau C, dan diberikan data dukung, disubmit. Nah, lalu setelah selesai disubmit, nanti akan ada pendampingan LKY atau yang dilakukan
pendampingan atau penilaian mandiri oleh asesor di internal Bapak Ibu di lingkungan PTN. Nanti jika ini sudah indikator-indikator yang telah menyukupi untuk dilakukan pengiriman LK ke Dikti, ini nanti admin RB PTN atau LL-Dikti akan mengirimkannya ke Dikti. Ini semuanya alur sistemnya berjalan di aplikasi Inspirasi Dikti. Nah, Bapak Ibu, ini bagi para PTN atau LL-Dikti untuk admin RB-nya yang belum melakukan pendaftaran admin, silakan mendaftar melalui akun link tersebut. Nah, link inilah nanti akan kami proses untuk dibuatkan admin RB di PTN LL-Dikti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk pengguna admin RB, PTN, dan LDikti, admin RB ini berperan sebagai pengelola Inspirasi Dikti yang ditugaskan oleh pimpinan. Di mana hak akses dan peran pada aplikasi Inspirasi Dikti ini yang pertama adalah mendaftarkan atau memberikan hak akses kepada admin zona integritas pada setiap fakultas yang akan menyusun dokumen atau yang akan mengajukan WBK BBBM. Ya, Bapak Ibu. Setelah memberikan atau mendaftarkan hak akses, hak akses ini diberikan juga membuat juga untuk akses kepada manajer area LKE. Ya, manajer LKE inilah nanti akan mengisi LKE RB. Jadi setelah dia membuat admin ZI, lalu membuat akun manajer area. Jadi ini sudah ada 2 akun. Setelah aksesnya selesai kepada manajer sesuai dengan area yang ditugaskan. Dalam aplikasi Inspirasi Dikti ini, satu area ditugaskan kepada minimal 1 orang manajer area. Bisa 1 area ditugaskan kepada 2 orang atau 3 orang manajer. Tetapi menggunakan akunnya tidak melebihi dari 2. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya Joni di manajemen perubahan, Jul di zona perubahan, di area perubahan. Nah, 2 orang ini nanti yang akan berkoordinasi untuk mengisi. Dan jika ada tambahan lagi, misalnya stafnya Pak Widodo, ya nanti ini yang akan memberikan inputannya kepada 2 orang manajer tadi. Jadi minimal hanya 2 yang bisa menginput, ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika ada 1 orang manajer ditugaskan kepada misalnya area perubahan ditugaskan kembali di area tata laksana misalnya. Ini diperbolehkan Bapak Ibu. Tapi sebaiknya ini tidak dilakukan. Terus ya. Iya, kenapa? Udah nemukan ya instansinya. Di mana? Di Sumeneb di BPRS. BBRS. Iya. Terus minta surat pengantar ke Sebentar. presentasi dulu ke Bapak. Di BBRS itu sekarang. Nah, dari aplikasi Inspirasi Dikti ini 1 orang manajer, 1 area atau 1 orang bisa juga mengelola di 2 area. 1 manajer mengelola di 2 area. Nah, tapi sebaiknya 1 manajer 1 area. Nah, setelah para manajer sudah di-create akunnya, lalu admin RB juga akan mendaftarkan akun atau memberikan akses kepada asesor internal di lingkungan PTN atau LL-Dikti Bapak Ibu. Nah, nanti akses kepada asesor inilah yang akan melakukan penilaian mandiri terhadap LKI yang sudah diisi oleh para manajer area. Nah, setelah itu para asesor inilah nanti akan memberikan penilaian atau pendampingan terhadap LKE, RB, dan ZI sesuai dengan penugasannya. Nah, admin RB ini juga dapat melihat dashboard dari setiap LKE yang diisi oleh manajer RB maupun manajer ZI. Ya, Bapak Ibu. Jadi, admin RB ini berfungsi untuk mendaftarkan pertama admin ZI,
manajer LKE RB, lalu memberikan akses kepada asesor internal, lalu mensubmit LKE yang sudah disetujui ke Dikti, dan juga mampu melihat dashboard dari LKE yang sudah diproses oleh oleh fakultas melalui ZI-nya. Nah, alur proses dalam mengirim dalam admin RB ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Tadi mengisi data PTN dan emailnya, ini mendaftarkan institusi, lalu nanti akan mendapat feedback ke dalam emailnya itu list akunnya, nama akun, dan passwordnya. Nanti aplikasi Inspirasi ini mengirimkan datanya melalui email yang telah didaftarkan oleh Bapak Ibu tadi. Setelah mendaftarkan, lalu membuat akses untuk admin ZI, para area manajer RB, dan asesor. Setelah itu, membuat LKE dengan memberikan penugasan kepada para manajer area sesuai dengan surat tugas atau SK yang telah dibuat oleh pimpinan PTN. Setelah selesai membuat LKE, lalu membuatkan akun asesor. Nah, asesor ini nanti akan ditugaskan untuk melakukan penilaian atau pendampingan dari LKRB. Pendampingannya juga bisa dilakukan untuk ZI. Nah, admin ini, RB ini juga akan menugaskan para asesor juga sesuai dengan surat tugas atau SK yang dibuat atau disetujui oleh pimpinan. Lalu, jika semuanya sudah berproses dan sudah disetujui dan yakin sudah siap untuk dilakukan penilaian, nah ke Dikti, lalu mengklik LK itu ke sistem Dikti dengan mengklik tombol submit. Nah, kurang lebih untuk alur proses di admin RB seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jika tadi sudah mendaftar, nanti Bapak Ibu akan dapat email dari Inspirasi Dikti yang isinya kurang lebih seperti ini. Jadi email ini menyatakan email yang tadi Bapak Ibu daftarkan dan passwordnya ada di sini. Passwordnya di email ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengklik untuk login. Di tombol klik di sini untuk login, atau Bapak Ibu bisa membuka langsung melalui address dari browser inspirasidikti.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu jika loginnya melalui aplikasi Inspirasi Dikti, nanti ada tombol masuk. Ini nanti diklik, tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Yang nomor 1 diisi email yang tadi Bapak Ibu daftarkan. Pastikan emailnya benar dan aktif. Ada beberapa belakangan ini ada kesulitan bagi email-email yang menggunakan domain yahoo.com Bapak Ibu. Ini agak sedikit ada delay untuk menerima email dengan domain yahoo.com. Jadi sebaiknya Bapak Ibu jika ingin mendaftarkan emailnya, pilihan pertamanya adalah menggunakan domain dari institusi Bapak Ibu atau menggunakan gmail.com. Nah, untuk nomor 2, ini adalah password yang Bapak Ibu terima tadi di email. Ya, Bapak Ibu. Nah, password inilah nanti yang Bapak Ibu isikan ke kolom ini, password. Lalu nanti ada security code namanya CAPTCHA, nanti Bapak tinggal input saja Bapak Ibu, lalu klik masuk. Nah, ini Bapak Ibu setelah masuk, admin RB ini akan melihat ada beberapa statusnya. Ini jika LKRB-nya ini statusnya belum dibuat, jika memang sudah ada di pada manajernya sudah dibuat juga akunnya. Nah, untuk membuat akun manajer, nanti ada di tombol My Unitku, ini nanti ada tombolnya untuk mengisi akun-akun para manajernya. Nah, jika Bapak Ibu tadi karena dapat email dengan passwordnya yang lumayan sulit, Bapak Ibu bisa merubahnya sendiri di kolom di menu My Profile. Nanti namanya Bapak Ibu, emailnya apa, nah passwordnya ini nanti diketik 2 kali disimpan. Nah, ini untuk tata cara mengganti password
di aplikasi Inspirasi Dikti untuk akun admin RB. Nah, ini Bapak Ibu tata cara untuk mendaftarkan akun area manager. Ya, pertama Bapak Ibu klik unitku, lalu masukkan, lalu klik tombol pengguna. Di sini ada namanya tambah pengguna. Nah, ini tambah pengguna di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat Udah ngomong. dan bisa mengisi role-nya. Dia misalnya, ini saya contohkan ada manajer area 1 siapa, nanti Bapak Ibu akan meng-create namanya di sini manajer RB. Maksudnya nanti kan kita Nah, setelah semuanya itu nanti tercreate, ini akun-akun ini, Inspirasi Dikti akan mengirimkan akun dan passwordnya ke dalam email yang sudah didaftarkan tadi. temanmu kalau ada kurang nanti tinggal Jadi setelah Bapak Ibu meng-create semua, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah para ya, makanya kan akun dari para manajer, akun-akun dari para manajer. Nah, jika masih ini adalah untuk pendaftaran akun asesor dengan menu yang sama, nanti Bapak Ibu masih perlu merubah role-nya saja yang diganti dengan proses yang sama. Kalau tadi di sini ada admin manager RB, ada admin ZI, ada asesor internal. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih role-nya. Ketika akan melakukan pendaftaran, ada area manajernya kah, atau asesornya kah, atau admin ZI. Nah, ini untuk akun asesornya. Dan ini untuk admin ZI-nya. Ya Bapak Ibu, jadi role-nya ini tetap admin ZI, nama fakultasnya disesuaikan dengan admin ZI-nya. Jadi misalnya admin ZI ini adalah punya fakultas kesehatan masyarakat, lalu disubmit. Ya Bapak Ibu. Nah, jika semuanya sudah selesai, lalu Bapak Ibu akan membuat LKE. Ini statusnya masih akun RB dari PTN atau LLDK. Lalu buatkan LKE, nanti akan muncul per area, manajer areanya ditugasi oleh Bapak Ibu, admin RB-nya ya. Misalnya area satunya siapa, manajer area 2, manajer 1 itu area manajemen perubahan, area 2 siapa, nanti 2 siapa, ini semuanya nanti dibuat. Nah, setelah dibuat, nanti klik buat LKE. Nah, sedikit membuatnya mudah, tapi yang agak sulitnya adalah menentukan siapa manajernya siapa untuk area mana. Nah, ini nanti berdasarkan surat tugas yang ditentukan oleh pimpinan institusi Bapak Ibu. Nah, jika LKE-nya berhasil dibuat, akan ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada manajemen perubahan, siapa, nanti ada presentasinya juga sudah. Presentasinya nanti akan terlihat progresnya. Misalnya Bapak Ibu para manajer sudah mengisi dan progresnya ini akan naik terus sampai dengan 100%. Jika LK ini berstatusnya sudah 100%, ini baru bisa disubmit untuk dilakukan penilaian. Jika belum 100% atau masih ada salah satu dari area ini yang belum 100%, ini tidak bisa disubmit ke asesor internal Bapak Ibu untuk dilakukan penilaian mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tata cara, mungkin ada Bapak Ibu misalnya sudah menentukan penugasan para area manajer. Misalnya area satunya ingin dirubah. Nah, ini tinggal dirubah, ada tombol di sini adalah ubah penugasan manajer. Jadi, aplikasi ini sudah dinamis untuk mengatur atau memberikan perubahan dari para penugasan manajer manajer area. Nah, ini kurang lebih untuk memastikan Bapak Ibu jika memang ada perubahan para manajer area. Misalnya area satunya siapa, ingin dirubah menjadi siapa. Nah, ini nanti tinggal disubmit, yang otomatis secara sistem ini akan merubahnya. Nah, Bapak Ibu, jika LKN-nya berhasil diisi 100%,
oleh para manajer area, ini tampilannya seperti ini. Jadi 100% semua. Lalu klik submit, inilah hal yang dapat dinilai oleh para asesor internal Bapak Ibu di lingkungan PTN atau di lingkungan LLDP. Ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Salam. Nah, Apa Bapak Ibu, yang perlu sekali lagi diperhatikan adalah penugasan asesor internal di lingkungan PTN atau LLDP ini setelah LKI-nya terisi 100%. Jika belum 100% semua area, ini tidak dapat dilakukan penilaian, ya Bapak Ibu. Nah, penugasan asesor internal untuk LKIZ ini menggunakan langkah sama yang saat menerapkan asesor untuk zona integritas juga akan sama seperti itu. Kalau langsung dimakan tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, Kerja di mana sih Kak? di dalam aplikasi ini juga tersedia ekspor untuk Excel dengan catatan di aplikasi Inspirasi Dikti-nya LKI-nya sudah 100%. Dan ini bisa digunakan menu ekspor sebagai Excel. Nanti aplikasi ini juga bisa digunakan jika misalnya nanti untuk melakukan pengecekan di area-area yang misalnya pada saat pengecekan area itu tidak dapat asesornya tidak dapat koneksi internet atau mungkin bisa dibuat sebagai backup internal di institusi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jika sudah selesai 100% akan klik submit ke Dikti. Nah, submit ini nanti asesor dari Dikti yang akan memeriksa dari LKI yang sudah disubmit oleh PTN atau LDikti ke Dikti. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah area dari akun dari admin dari RB. Nah, saat ini adalah area manajer akunnya jika sudah terima dari emailnya para manajer. Peran ini, para manajer ini sebagai pengisi data pada LKI yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu melalui admin RB. Nah, hak akses peran pada aplikasi Inspirasi Dikti ini pertama adalah dia mampu melihat dashboard LKI termasuk progres pengisian dan penilaian LKI-nya. Yang kedua adalah dia mengisi LKI sesuai penugasannya ya Bapak Ibu area manager. Nah, ini jika tampilan Bapak Ibu jika admin RB PTN atau LDikti tadi mendaftarkan, lalu Bapak cek di email Bapak Ibu yang masuk, ini sama seperti tadi, ini juga akan mendapatkan akunnya, ini ada password, ada emailnya, nah ini mohon diperiksa, jika tidak dapat di menu inbox, mungkin cek di menu spam ya Bapak Ibu. Nah, lalu melakukan login, seperti tadi yang disampaikan, emailnya apa, passwordnya tadi dapat yang di copy paste dari email tadi, lalu login. Nah, Bapak Ibu jika para manajer ini ditugaskan oleh admin RB, hanya satu yang dia kerjakan. Misalnya dia ditugaskan untuk manajemen perubahan. Ini hanya satu nanti yang dia isi, yang akan dia isi di LKI-nya, data dukungnya, semuanya nanti admin inilah, area manager inilah yang akan mengisinya. Dan ini ada dashboardnya yang sedang dikerjakan, progresnya terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKE, data dukungnya apa saja, nilai yang diklaim berapa, ini nanti akan terlihat di dalam dashboard ini. Lalu Bapak Ibu, dalam LKI dashboard ini, jika sudah dikerjakan, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi menjadi 100%. Ini total LKI yang dikerjakannya hanya masih 0%, setelah dikerjakannya menjadi 100%. Dan hanya 100% ini nantinya sudah dinilai. Nah, Bapak Ibu ini, misalnya ini menunggu penilaian, ini adalah yang sudah dilakukan penilaian. Lalu ini adalah tata cara mengisinya, tinggal dilihat
kliknya pada manajemen perubahan, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan apa saja, dan datanya akan otomatis tersimpan. Di dalam aplikasi Inspirasi Dikti ini tidak ada tombol simpan atau tombol save, tapi kami di Inspirasi Dikti ini akan secara otomatis men-save setelah Bapak Ibu pindah kolom atau melakukan aktivitas di kursornya pindah dari jalur yang sudah diisi atau kolom yang sudah diisi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu saat mengisi LKE-nya. Pertanyaan apa, ini penjelasannya apa, Bapak Ibu sebagai area manager mengklaim misalnya jawabannya A, lalu otomatis dinilai, ada jawabannya, nah ini adalah tombol untuk mengisi dokumen data dukung. Lalu di tombol keterangan ini, Bapak Ibu memberikan penjelasan kenapa Bapak Ibu memilih A, apa data dukungnya, disinilah diberi penjelasannya. Jadi, sekali lagi, jawaban ini adalah yang Bapak Ibu klaim dari pertanyaan tersebut. Data dukung inilah data dukung yang Bapak Ibu sampaikan sebagai penunjang pilihan jawaban yang Bapak Ibu klaim tadi. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk dokumen pendukung ini adalah dokumennya berekstension PDF dan satu file berukuran maksimal 5 MB. Jika Bapak Ibu ada banyak file, jadi pastikan satu filenya adalah berukuran 5 MB. Dan jumlah dokumen pendukung tidak kami batasi di aplikasi Inspirasi Dikti pada saat ini. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, untuk dokumennya yang data dukung adalah dokumen berbentuk PDF, berukuran maksimal 5 MB, dan jumlah dokumen pendukungnya tidak kami batasi setiap pertanyaan. Nah, untuk mengisi dokumen di dalam LK ini ada juga selain dari jawabannya atau yang A, B, C, D tadi juga ada jumlah. Nah, jumlah ini juga nanti misalnya pada komitmen dalam perubahan ini, misalnya jumlah agen perubahannya ada 12. Bapak Ibu ketikkan di sini secara manual 12. Lalu ada jumlah perubahan yang di dalam sistem ini mengisikan angka yang benar dan tidak lebih kecil dari 0. Misalnya 0 minus gitu tuh tidak bisa diisikan ya Bapak Ibu. Dan ini untuk mengisi LKI yang berbentuk jumlah. Nah, Bapak Ibu dalam mengisi data dukung, ini Bapak Ibu ada tampilan untuk mengedit nama file yang sudah diupload. Misalnya tadi Bapak Ibu, oh uploadannya salah nih filenya. Nama filenya salah tapi kontennya benar. Dan Bapak Ibu tinggal isi di sini untuk edit. Untuk menghapusnya juga tinggal klik tombol merah ini lalu enter. Ini akan merubah secara otomatis nama file yang sudah diupload. Ya Bapak Ibu, jadi dia bisa dilakukan rename. Misalnya dokumen-dokumennya tadi namanya salah bisa diganti secara otomatis di aplikasi ini. Jadi tidak perlu dilakukan hapus file lalu di-upload ulang. Kurang lebih. Nah, Bapak Ibu misalnya nanti ada setelah mengisi LKE lalu LK-nya disubmit dan lalu nanti ada perubahan penilaian atau ada catatan atau dari asesor. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilannya di asesor ini. Jadi nanti Bapak area manager misalnya tadi sudah klaim apa, dokumen pendukungnya apa, lalu dinilai oleh asesor, lalu asesor melakukan penilaian dan memberikan catatan-catatan. Catatannya ada di samping kanan Bapak, di samping kanannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi, atau misalnya butuh data dukung apa, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan perbaikan dari dokumen-dokumen yang sudah diminta untuk dilakukan oleh para asesor. Nah, Bapak Ibu tadi adalah sekilas urutan dari para area manajer area.
Nah, sekarang kita akan masuk ke asesor PTN. Ya, Bapak Ibu. Nah, asesor PTN ini berperan untuk melakukan pendampingan ya dalam pengisian LKE. Ini asesor PTN ini juga berlaku statusnya untuk LLDT ya Bapak Ibu. Jadi pendampingan pengisian LTE atau melakukan penilaian yang ditugaskan oleh pimpinan institusi Bapak Ibu dari perguruan tinggi maupun dari LLDT. Nah, pendampingan ini juga memberikan nilai dan komentar saran terhadap isian LKI yang dibuat oleh para manajer area sebelum nantinya akan disubmit ke Dikti. Akses atau peran yang ada pada aplikasi Inspirasian ini, yang pertama adalah melihat dashboardnya, progres dari pengisian dari penilaian LKI yang sudah Bapak asesor Ibu lakukan, lalu menilai dari LKI yang sudah diisi oleh para manajer area dan sesuai dengan penugasan Bapak Ibu dan memberikan komentar pada isian LKI. Akun asesor ini sedikit berbeda dengan akun dari manajer area. Kalau manajer area ini hanya mampu melihat area sendiri. Tetapi kalau asesor ini mampu melihat seluruh area yang sudah diisi di LKE. Ya sekali lagi ya Bapak Ibu, perbedaannya para manajer area hanya mampu melihat areanya ditugaskan, tidak bisa melihat area-area lain. Tetapi akun asesor ini sedikit berbeda. Akun asesor ini bisa melihat semua area yang sudah diisi oleh para manajer. Nah, seperti halnya tadi dari akun RB manajemen manajer RB, manajer area, admin RB, ini semua akunnya akan disampaikan melalui email. Nanti Bapak Ibu bisa cek emailnya apakah sudah dibuatkan oleh admin RB atau belum. Nah, nanti disinilah ada password ya Bapak Ibu, di sini juga ada password yang diberikan secara otomatis oleh aplikasi melalui email. Cara mengisinya hampir sama semua. Nanti ada tombol masuk, mengisikan email, mengisikan password yang sudah didapat dari email tadi, lalu klik masuk. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya untuk melakukan penilaian. Nah, jika Bapak Ibu sudah diberikan tugas oleh admin RB untuk melakukan penilaian, tampilannya seperti ini. Tapi jika belum diberikan penugasannya Bapak Ibu, tampilan Bapak Ibu kolom ini hilang, tidak terlihat karena Bapak Ibu belum ditugaskan. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu lakukan penilaiannya. Nah, bagaimana cara menilainya? Sudah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti akan melihat satu tampilan utuh, kurang lebih seperti ini. Jika para manajer, dan ini adalah contohnya adalah tim reformasi birokrasi, para manajer mengklaim jawabannya B. Nilainya segini dan data dukungnya ini. Nanti Bapak Ibu lihat apakah data dukung ini sesuai dengan klaim dari para manajer untuk menjawab B. Jika menurut Bapak Ibu ini sesuai, Bapak Ibu isikan sesuai dengan data yang ditulis dan keterangannya Bapak Ibu silakan komentari atau ada saran perbaikan atau kurang data dukung. Kalau misalnya data dukung yang disampaikan ini ternyata menurut Bapak Ibu para asesor adalah di atasnya, harusnya dengan data dukung ini adalah nilainya A, Bapak Ibu bisa nilainya A. Tapi menurut Bapak Ibu jika para asesor ini berpikir bahwa ini data dukungnya kurang, harusnya jawabannya adalah D atau C. Nah, ini Bapak Ibu bisa klaim di sini tuliskan C atau D. Dan diberikan keterangannya kenapa Bapak Ibu memberikan nilai tersebut atau Bapak Ibu meminta dokumen tambahan dalam data dukungnya. Nah, semuanya diisi secara online ya Bapak Ibu, secara daring di sini. Nah, setelah Bapak Ibu klik A, ini otomatis tersimpan. Bapak Ibu selesai mengetik semuanya dan Bapak Ibu kursornya berpindah ke bawah, ini otomatis tersimpan. Jadi, proses simpannya dilakukan secara otomatis dan tidak memerlukan klik tombol simpan karena di aplikasi ini tidak ada tombol simpan. Ya, Bapak Ibu. Ini untuk pendampingan LKI ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika
Bapak Ibu para asesor ini selesai, lalu nanti dalam asesor ini nanti jika memerlukan revisi, klik ajukan revisi, ya submit. Tetapi jika Bapak Ibu yakin bahwa aplikasi isian LKRB-nya ini sudah sesuai dan memang cukup dan layak untuk diajukan, klik lanjutkan. Dan ini setelah lanjutkan nanti admin RB dari PTN atau Dikti yang akan mengirimkannya ke Dikti melalui aplikasi Inspirasi ini. Nah, Bapak Ibu, demikian panduan yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Setelah ini kita akan berdiskusi dan sekaligus nanti para Bapak Ibu yang belum memiliki akun harap mendaftarkan tadi di akun yang sudah saya sampaikan di depan. Ini akunnya nanti Pak Alex. Sudah dibuatkan oleh Pak Alex ya tadi ya. Nanti Bapak Ibu jika ingin berdiskusi secara teknis kepada saya ataupun saya di nomor ini dan ada Mas Alex di nomor ini. Demikian Pak Ali, mungkin kita akan berdiskusi secara teknis kepada Bapak Ibu di kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Herul. Ibu dan Bapak, seperti tadi disampaikan oleh Pak Suwitno, kami mengundang Ibu dan Bapak pada kesempatan kali ini adalah karena memang dari PTN dan LIT Ibu dan Bapak ini belum menyerahkan atau mengirimkan daftar nama adminnya. Dan ini adalah batch terakhir Ibu dan Bapak. Jadi kami tidak akan mengadakan lagi. Jadi kegiatan kepada hari ini adalah khusus untuk Ibu dan Bapak yang memang belum mengisi adminnya. Baik Ibu dan Bapak, kita akan berdiskusi. Kami persilakan Ibu dan Bapak jika Ibu dan Bapak mengalami kendala atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mohon izin Pak Ali. Oh iya, silakan Ibu Uci, silakan. Terima kasih Pak Ali. Saya Uci dari ITS. Izin bertanya, untuk pengisian ini diberikan waktu sampai kapan, nggih? Pada saat sosialisasi yang pertama itu kebetulan saya memang tidak ikut, tapi admin kami sudah mendapatkan akun Pak, tapi kami memang belum melakukan pengisian sampai detail ke manajer area. Nah ini kira-kira batas waktu untuk pengisian ini sampai dengan kapan gitu nggih? Apakah memang tahun ini atau tahun depan barangkali? Matur nuwun Pak. Terima kasih Ibu Uci. Memang kami ada perubahan agenda ini Ibu, karena setelah kami lihat ternyata masih beberapa PTN yang belum mengisi, jadi agenda yang sudah kami jadwalkan itu kemudian mengalami perubahan. Yang pasti adalah kalau kita mengacu kepada jadwal evaluasi yang dilakukan oleh Itjen dan juga Kemenpan RB, di mana di bulan Mei itu Itjen itu melakukan evaluasi Ibu, dan kami sudah diberikan arahan bahwa nanti per 3 bulan akan kita evaluasi. Nah jadi nanti sekarang sudah bulan November, jadi kami berharap November Desember ini sudah mulai mengisi. Nanti mulai Januari Ibu, Januari nanti kami akan melakukan evaluasinya, kemudian nanti di bulan Maret atau April kembali kami akan evaluasi kembali, dan supaya nanti di bulan Mei pada saat Itjen mengevaluasi sudah terisi. Jadi kami berharap Ibu, Ibu dan Bapak di PTN dan juga LDT mulai dari sekarang sudah mulai mengisi, karena nanti di bulan Januari kami akan melihat LKI Ibu dan Bapak. Jadi di bulan Januari nanti kami berharap asesor Ibu dan Bapak itu sudah klik submit, sudah melakukan penilaian mandiri. Demikian Ibu Uci, semoga menjawab Ibu. Baik, terima kasih Pak Ali, cukup jelas. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Silakan Ibu dan Bapak. Izin bertanya Pak Ali. Oh iya, silakan Pak Dadi. Iya, terima kasih Pak Ali. Untuk aplikasi ini, untuk yang BBM dan BBK apakah sama gitu atau ada pembeda menunya begitu Pak Ali? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dadi. Ibu dan Bapak, ini Alhamdulillah LT Wilayah 6 ini sudah berhasil mendapatkan predikat WBK. Jadi Ibu Bapak di LT Wilayah 6 ini nanti tahun depan akan berjuang. Cek, tes, apakah terdengar suara saya? Ya.
Jadi Ibu dan Bapak, ini LT wilayah 6 tahun depan ini akan berjuang untuk mendapatkan predikat WBBM. Nah, mohon izin Pak Dadi, Ibu dan Bapak dari LT wilayah 6, untuk LKE itu antara WBK dan WBBM itu sebenarnya sama ini Pak Dadi. Hanya passing grade-nya saja yang berbeda. Jadi nanti untuk Ibu Bapak di LT wilayah 6, itu nanti mohon izin mengingatkan untuk juga tetap menggunakan inspirasi dikti Pak Dadi. Nanti passing grade-nya saja yang lebih tinggi daripada WBK. Demikian Pak Dadi. Baik, terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bapak. Ada lagi Ibu dan Bapak yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Mas Alex bisa menjelaskan yang tentang status ini Mas Alex? Ya, kami persilakan Mas Alex, status admin yang sudah mengupload. Di sini juga Pak, apakah suara saya terdengar? Mohon izin menyampaikan bahwa saat ini sudah 6 akun yang sudah kami buatkan untuk akun reformasi birokrasi, admin reformasi birokrasi di tingkat universitas, termasuk salah satunya di LT wilayah 10. Lampirannya sesuai dengan lampiran yang telah kami sampaikan di chat. Mohon perkenan Ibu Bapak yang masih belum mendaftarkan untuk segera mendaftarkan. Dan di sini kami juga telah melihat ada beberapa duplikat nama dari Unsika. Di sini ada 2 nama, tapi yang kami buatkan adalah nama pertama atas nama Ibu Karyaningsih. Kemudian dari Universitas Jenderal Sudirman sudah membuat akun untuk dari Universitas Jenderal Sudirman ada Bapak Isnain Rahmat Rohadi. Jadi di sini Ibu Wahyuningrat mohon izin mungkin bisa berkoordinasi dengan Bapak Isnain. Kemudian Unhair Universitas Hairun telah kami buatkan atas nama Bapak Abdul Aziz Husrin. Silakan di sini Ibu Gita untuk berkoordinasi dengan Bapak Abdul Aziz Husrin. Kemudian dari Unsika, karena tadi sudah kami buatkan atas nama Ibu Karyaningsih, mungkin di sini Bapak Angga Sanita Putra bisa berkoordinasi dengan Ibu Karyaningsih. Demikian Pali yang dapat dilaporkan, sisanya belum mendaftarkan di link tersebut. Pak Ali izin tanya lagi boleh? Halo? Boleh tanya lagi? Tes. Suara saya masuk? Oke. Ya, silakan Pak Dadi. Izin bertanya Bapak, untuk yang akun super admin ini super admin ya, jadi itu lebih mohon ini ya apa namanya, masukannya apakah yang membuat harus ketua tim ZI begitu atau siapa gitu, karena sampai saat ini belum ada yang ditunjuk dari kami, maksudnya akan kami sampaikan pimpinan sebaiknya yang super admin ini yang membuat itu ketua tim ZI, atau kalau enggak lebih baik dari manajer di mana begitu Pak Ali, atau tata laksana kah atau apakah gitu. Terima kasih. Senyaman deh. Posisi betul. Tolak itu tak? Sudah di ACC. Polisin ada enggak? Apakah suara saya terdengar Ibu dan Bapak? Dan masyarakat kita posisi Tes Pak Dadi, mohon izin Pak Dadi. Agak putus-putus suaranya di saya, nggak tahu internet saya atau gimana ya. Saya tulis di studi. Cek
Cek. Di kasus Pantai Lombang, biasanya Pantai Lombang itu dikasih Pantai Ampang. Udah, cek, tes. Iya. Tes. Oke. Mohon maaf Pak Dadi, jaringan kami tidak stabil. Mohon izin Pak Dadi, apakah bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tadi kami tidak mendengar terlalu jelas, mohon maaf. Baik Pak Ali. Jadi ini kan kayak akun super admin gitu Pak Ali ya. Jadi yang paling atas yang buatin rumah untuk teman-teman manajer-manajer. Nah itu kami minta saran karena kan sampai saat ini belum ada arahan dari pimpinan siapa yang harus bikin akun ini. Apakah harus ketua tim ZI-nya yang bikin akun ini? Jadi soalnya kan siapa tahu isinya confidential gitu ya, rahasia gitu ya. Atau kalau ada saran mungkin dari manajer apa atau tata laksana kah atau manajer apa yang bikin akun ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadi. Sebenarnya tidak ini Pak Dadi tidak perlu jabatan tertentu karena fungsi dari super admin inilah nanti yang akan membentuk admin-admin sub-sub atau per manager yang ada di unit kerja Ibu dan Bapak. Dengan demikian ini bisa siapa saja Pak Dadi. Jadi kalau seandainya ketua ZI-nya ingin menjadi super admin itu juga silakan, atau manajer tata laksana juga silakan. Jadi atau mungkin kabak umum yang ada di LT juga silakan Pak Dadi. Jadi pada prinsipnya di sini tidak kita secara spesifik kita tentukan harus orang tertentu. Tapi yang jelas orang tersebut memang yang akan memiliki kemampuan untuk membentuk sub-sub adminnya. Mungkin Pak Herul bisa menambahkan, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Ali. Pak Dadi mohon diinformasikan bahwa di sini memang ada beberapa yang disebut super admin adalah admin RB ya Pak. Admin RB ini nanti tadi Pak Ali merekomendasikan menyarankan kabak umum ya itu juga lebih baik. Tapi sebaiknya Pak admin RB ini berbeda dengan para manajer. Karena apa? Ya mungkin karena takutnya nanti salah masuk Pak. Jadi kalau misalnya dia punya akun yang berbeda dengan kualitas dengan peran yang berbeda, khawatirnya nanti akan tertukar akunnya dan dia mengisinya nanti yang hal yang berbeda. Dikhawatirkan seperti itu Pak Dadi. Jadi kalau misalnya admin RB kabak umum atau kasubag umumnya, nanti para manajer sesuai dengan substansi yang dia kuasai itu lebih baik. Seperti itu Pak Dadi. Baik, terima kasih. Berarti rekomendasinya kabak umum ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Dadi. Silakan Ibu dan Bapak jika ingin bertanya. Tanya apa? Baik Ibu dan Bapak, kami akan menayangkan update terbaru untuk Ibu dan Bapak yang sudah mendaftarkan emailnya. Kami persilakan Pak Alex. Selamat siang Ibu dan Bapak. Jadi di sini sudah masuk beberapa akun yang bisa didaftarkan, ada 7 akun. Yang pertama Bapak Sigit Pradana dari UPN Veteran Jakarta. Yang kedua Ibu Sumarni Martina dari Universitas Papua. Yang ketiga Bapak Ori Adrian dari LLT Wilayah 10. Yang keempat Ibu Junita Dina Winanda dari Universitas Terbuka. Yang kelima Bapak Abdul Aziz Sursin dari Universitas Hairun. Yang keenam Ibu Karyaningsih dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang ketujuh Pak Defrod Nasareno dari LLT Wilayah 15. Kemudian akun yang mendaftar namun sudah memiliki akun, yaitu Ibu Wahyuningrat dari Unsud, admin sebelumnya atas nama Pak Isnain. Kemudian Ibu Gita dari Universitas Hairun, sudah dibuatkan akun atas nama Bapak Abdul Aziz. Kemudian Bapak Angga Sanita Putra dari Unsika sudah dibuatkan akun atas nama Ibu Karyaningsih. Jadi Bapak Ibu
yang telah mendaftarkan akun, namun akunnya telah dibuatkan untuk admin yang lain, silakan berkoordinasi dengan admin yang sesuai dengan yang terdaftar sebelumnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan admin RB di 7 orang di atas ini, silakan mengecek emailnya dan bisa langsung login sesuai dengan notifikasi yang tertera pada email Ibu dan Bapak yang telah didaftarkan. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala-kendala, silakan disampaikan ke kami apabila ada yang ingin dirubah atau yang dikonsultasikan. Demikian, Ibu dan Bapak. Ya, Ibu dan Bapak, ini adalah daftar nama admin yang sudah dibuatkan. Jadi kami mohon izin mengingatkan untuk Ibu Bapak untuk mengecek email masing-masing. Dan untuk Ibu dan Bapak yang sudah mengirimkan alamat emailnya, tapi ternyata kemudian karena sudah kami buatkan di unit kerja Ibu dan Bapak, mohon untuk bisa berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak yang sudah dibuatkan akunnya tersebut. Baik, Ibu dan Bapak, silakan jika ada yang mau ditanya atau didiskusikan. Ya, Pak izin bertanya, Pak. Oh siap, Bapak silakan, Pak Elko, Sapulete, silakan Pak. Elik 12, Pak. Siapa Pak? Saya mau tanyakan ini tentang asesor internal, Pak. Apakah itu dari kita sendiri agen perubahan bisa merangkap jabatan atau contohnya dari LLT bisa kita pakai dosen untuk asesor juga, Pak, untuk asesor internal. Ya Pak, demikian Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Elko, pertanyaannya bagus sekali nih Pak. Ibu dan Bapak, kalau untuk asesor mohon izin mengingatkan sebaiknya jangan dari tim RB atau tim ZI Ibu dan Bapak, supaya asesor tersebut nanti bisa melakukan penilaian secara mandiri. Jadi tidak jeruk makan jeruk seperti itu, Bu dan Bapak. Nah, kalau untuk Ibu dan Bapak di LRT wilayah 12, kalau memang ingin melibatkan dosen, itu kami persilahkan. Nah, nanti yang jelas Ibu dan Bapak, para asesor tersebut memang harus memiliki pemahaman tentang apa itu reformasi birokrasi dan juga zona integritas. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pusdiklat, Ibu dan Bapak. Jadi nanti akan ada pelatihan khusus untuk para asesor. Jadi para asesor nanti akan mengikuti pelatihan tentang apa itu reformasi birokrasi dan juga zona integritas dan juga tentang metode penilaiannya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering diajukan itu adalah berapa jumlahnya. Nah, kalau kita bicara tentang idealnya itu satu area itu satu asesor Ibu dan Bapak. Tapi kalau seandainya kerja Ibu dan Bapak mungkin memiliki keterbatasan orang, ya bisa nanti satu orang itu mengevaluasi 2 area gitu, seperti itu. Jadi ada area-area yang mungkin bisa digabung, seperti ada misalnya Bapak A itu mengevaluasi area manajemen perubahan dengan area SDM aparatur, itu bisa seperti itu Bu dan Bapak. Nah jadi satu orang tersebut bisa mengevaluasi 2 area. Kalau ideal memang satu orang itu adalah satu area. Demikian Ibu dan Bapak, Pak Alfrian, jawaban kami semoga menjawab pertanyaan Bapak. Pak Ali, mohon izin. Ya silakan Ibu. Mohon maaf sebelumnya, ditayangkan tadi beberapa akun yang sudah berhasil dibuat itu untuk yang barangkali untuk yang hari ini, nggih. Karena pada saat sosialisasi yang lalu, admin kami itu sudah mendapatkan akun, Pak, dan sudah bisa masuk. Tapi memang untuk aplikasi LKE dan sebagainya itu memang belum. Tapi admin kami sudah mendapatkan akun. Oh, baik. Seperti ini bagaimana, nggih, Pak Ali? Baik. Pak Herul bisa menjelaskan? Iya Bu, terima kasih Pak Ali. Benar Bu, ya tadi yang ditampilkan oleh Pak Alex adalah akun yang mendaftar hari ini. Karena baik. memang hari ini. Jadi yang akun kemarin silakan berproses terus Pak. Ya Bu ya. Bu Ci, ya. Baik. Ya, ya. Baik Pak Herul. Matur nuwun. Sama-sama Bu. Takutnya ketinggalan. Nah, Bu. Ya kami bisa monitor. matur. Makanya BIMTEK ini sebenarnya untuk yang institusi yang belum mendaftarkan akun. Jadi yang ditampilkan Pak Alex tadi memang akun-akun yang terdaftar hari ini. Hari ini ya. Baik. Terima kasih Pak Herul. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Uci. Pak Ali, mohon maaf Pak Ali. Iya, silakan. Ya, mohon dijelaskan ulang tadi Pak, soalnya saya nggak connect tadi, terkeluar tadi Pak. Oh iya. Ya, Baik. Pak. Ya, mohon izin Bapak. Jadi kalau untuk asesor itu sebaiknya jangan dari tim RB atau tim ZI Bapak. Jadi tim RB dan tim ZI itu jangan merangkap sebagai asesor. Kenapa? Karena khawatirnya nanti tidak independen seperti itu. Jadi tidak harapannya bukan jeruk tidak jeruk makan jeruk seperti itu Pak.
Nah, jadi Bapak nanti mohon untuk bisa membentuk tim asesor terdiri yang tidak terdiri dari tim RB maupun tim ZI. Nah, yang jelas tim asesor tersebut memang harus memiliki pemahaman yang baik Pak tentang apa itu RB dan juga juga zona integritas, karena nanti asesor tersebut nanti yang akan mengevaluasi rencana aksinya. Asesor nanti akan mengecek apakah rencana aksi atau program kerja yang sudah dilakukan oleh tim RB maupun tim ZI itu sudah terlaksana atau belum. Dan yang terpenting adalah tim asesor nantilah juga nanti yang akan memberikan nilai, dan juga nanti akan klik submit. Jadi seperti yang bisa dijelaskan oleh Pak Herul bahwa kami di Dikti dan juga di Itjen tidak bisa melakukan evaluasi kalau tim asesor belum klik submit. Nah, dengan demikian peran asesor ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana dengan jumlahnya? Kalau jumlah, Pak, kalau seandainya di wilayah 12 itu jumlah orangnya itu lebih dari cukup, satu orang itu nanti Bapak bisa melakukan asesor untuk satu area. Jadi satu orang untuk evaluasi satu area manajemen perubahan. Misalnya Bapak itu mengevaluasi manajemen perubahan. Tapi kalau seandainya jumlah orangnya mungkin terbatas, satu orang itu bisa mengevaluasi 2 area, Pak. Nah, nanti para asesor tersebut harus di-SK-kan ini, Pak. Asesor tersebut harus di-SK-kan dan nanti itu akan masuk ke dalam rencana aksi di manajemen perubahan. Karena kalau kita lihat di area manajemen perubahan, itu nanti ada komponen pertanyaan tentang apakah program kerja sudah dievaluasi atau belum. Nah, nanti sebagai bukti dukung bahwa kita sudah melakukan evaluasi atau sudah melakukan MONEF tentang pembangunan zona integritas, SK tim asesor tersebut kita upload, Pak. Berikut juga dengan hasil evaluasinya. Demikian. Demikian Pak Elko, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Oh ya, siap. Makasih Pak Ali. Sama-sama, Pak. Pak Ali, Ya, Pak Dadi, silakan Pak. maaf tanya lagi Pak Ari. Ya Pak, silakan Pak. Saya tertarik tadi sama asesor tadi ya. Ya. Asesor tidak boleh dari tim RBZI gitu ya. Betul. Apakah bisa dari teman-teman pegawai kita sendiri gitu? Iya. Bisa juga. Betul, Pak. Oh, bisa ya. Kalau bisa kan dengan asumsi mereka tidak pernah nyemplung di tim RBZI, mereka nggak punya pengetahuan gitu ya. Jadi kayaknya opsi itu agak kita pinggirkan dulu. Terus kalau kita mau minta tolong dosen juga belum tentu paham tentang RBZI gitu Pak ya. Nah, apakah bisa kalau kita minta tolong dari tim dari Dikbud gitu atau sesama tim LLD atau tim PTN terdekat gitu yang menyemplung di RBZI gitu untuk menjadi asesor kita, kira-kira bisa nggak? Contohnya kami mau ke BBBM, tanya aja ke teman-teman kayak LPMP yang sudah BBBM, tim-timnya itu kita jadikan asesor gitu, bisa nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadi. Ibu dan Bapak, ini pertanyaan Pak Dadi ini menarik sekali. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak, asesor itu adalah yang akan melakukan penilaian secara mandiri. Jadi idealnya asesor itu adalah dari pegawai di internal kita, Ibu dan Bapak. Nah, orang-orang yang memang selama ini belum masuk ke dalam tim RB maupun tim ZI, itulah nanti yang akan kita tentukan, kita akan pilih menjadi asesor. Nah, jadi sebaiknya jangan dari unit kerja lain, Pak Dadi, karena penilaian ini adalah penilaian mandiri seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin selama ini pemahaman tentang RB maupun ZI-nya itu belum terlalu baik. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak mulai dari sekarang, Ibu dan Bapak sudah bisa melakukan semacam sosialisasi atau semacam sosialisasi. Jelaskan kepada calon asesor tersebut apa itu reformasi birokrasi dan juga apa itu zona integritas. Dengan demikian teman-teman asesor kita itu sudah paham tentang apa itu RB dan juga apa itu ZI. Dan kita juga jelaskan, kita jelaskan saja semuanya. Dan kalau seandainya nanti tim asesor tersebut sudah terbentuk, seperti tadi kami sampaikan Pak Dadi, nanti akan ada pelatihan khusus Pak Dadi untuk para asesor tersebut. Jadi asesor tersebut nanti akan diberikan pelatihan oleh Pusdiklat, nanti akan belajar langsung di Pusdiklat Sawangan selama kurang lebih seminggu, dan nanti para asesor tersebut juga akan diberikan kayak semacam crash program gitu Pak Dadi. Nanti asesor tersebut diberikan penjelasan tentang itu, apa itu reformasi birokrasi, apa itu zona integritas, plus juga bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, sambil menunggu pelatihan, Pak Dadi, Ibu dan Bapak mohon izin, mulai dari sekarang Ibu dan Bapak bisa mengadakan kegiatan sosialisasi secara internal terlebih dahulu. Jadi Ibu dan Bapak
mulai dari sekarang tentukan kira-kira teman-teman kita di LDT ini siapa gitu yang memiliki pemahaman tentang RB maupun ZI yang bagus. Dan nanti ke depan baru nanti kita akan kita akan kirimkan untuk mengikuti pelatihan. Demikian Pak Dadi, semoga menjawab Bapak. Baik, berarti nantinya skenario-nya sertifikat pelatihan itu wajib sebagai asesor mandiri atau enggak ya? Kira-kira jadi bayangannya Ya. gimana? Betul Pak. Jadi ke depan nanti kita akan membentuk forum asesor, dan asesor tersebut adalah orang-orang yang memang sudah mengikuti pelatihan yang dibuat oleh Pusdiklat tersebut. Dan nanti sertifikat asesor tersebut juga nanti bisa digunakan sebagai bukti dukung Pak. Nanti diupload di area manajemen perubahan bahwa kita untuk membentuk asesor tersebut bukan hanya ditentukan melalui SK, tapi asesor yang kita bentuk ini memang asesor yang qualified, dan ini diberikan bukti dukung dengan adanya sertifikat pelatihan tersebut. Jadi ke depan itu memang Pak, kita akan menggunakan asesor adalah memang orang-orang terpilih Pak, orang-orang yang memang sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat. Dan saat ini sebenarnya sudah ada batch pertama Bapak dari Pusdiklat. Jadi batch pertama itu sudah dilakukan oleh Pusdiklat, sudah ada beberapa PTN dan LDT yang sudah mengikuti pelatihan. Dan untuk yang batch berikutnya nanti tinggal tunggu saja Ibu dan Bapak, kapan Pusdiklat akan mengirim undangannya kepada Ibu dan Bapak. Kalau tahun ini belum sempat dilakukan, kemungkinan besar itu akan dilakukan tahun depan. Dikit lagi Pak, boleh ya Pak ya? Ya, silakan Pak Dadi. Biar puas saya. Betul Pak, daripada nanti nanggung ya Pak Dadi ya. Jadi kan tadi kan katanya internal ya. Internal itu Iya. apakah harus admin atau kalau dari PTN bisa jadi dosennya gitu, yang kalau di LDT punya DPK gitu kan contohnya, kita bisa libatkan DPK itu masuk internal atau eksternal, apa tetap harus adminnya aja, sekitaran admin itu aja. Terima kasih. Baik, kalau untuk DPK ini memang kita harus ini Pak Dadi. Yang jelas dosen DPK tersebut adalah memang orang yang mengerti operasional sehari-hari yang ada di LDT Pak Dadi. Nah, pertanyaannya teman-teman dosen DPK tersebut paham tidak dengan apa yang dikerjakan oleh Ibu Bapak di LDT? Nah, seperti itu. Kalau seandainya teman-teman dosen DPK tersebut memang mengetahui operasional pekerjaan operasional yang ada di LDT, itu bisa saja. Tapi kami khawatirnya teman-teman dosen DPK tersebut tidak mengetahui pekerjaan operasional sehari-hari. Karena dosen DPK itu sebenarnya adalah stakeholdernya LDT kan ya Pak Dadi ya. Jadi kalau kami menyarankan ya sebaiknya dari pegawai LDT saja nih Pak Dadi. Beda dengan kalau yang ada di perguruan tinggi yang ada di fakultas seperti itu. Baik, saya sudah puas, terima kasih. Baik, ya Pak Dadi. Senang sekali saya bisa memuaskan Pak Dadi. Silakan Ibu dan Bapak jika ada pertanyaan. Izin Pak Ali. Oh ya, Ibu Ana, silakan Ibu. Ya baik, mohon izin mungkin apa saya belum mendengar atau bagaimana, mohon informasi untuk jumlah asesor apakah ditentukan atau seperti apa, Ali, mohon arahannya, terima kasih. Baik, Ibu Ana, mohon izin. Kalau untuk asesor, Ibu, kalau di zona integritas itu kan kita ada 6 area, Ibu ya. Nah, asesor itu kalau kita bicara ideal, satu area itu satu asesor, Ibu. Karena untuk mengevaluasi rencana aksi dari masing-masing area itu sangat berat sekali. Nah, kalau seandainya ada satu orang yang fokus mengevaluasi untuk satu area, itu sangat bagus. Namun kami juga paham, mungkin di beberapa unit kerja, jumlah SDM-nya itu tidak terlalu banyak. Jadi untuk itu bisa satu asesor itu bisa mengevaluasi 2 area. Tapi kalau seandainya bisa satu asesor satu area, itu akan sangat bagus sekali, Bu. Itu akan sangat bagus sekali. Saya yakin kalau di UNS itu bisa ya, Bu ya, satu asesor untuk satu area ya, Bu. Boleh lebih, Bapak? Silakan Ibu, silakan. Iya, silakan. Jadi nanti asesor tersebut nanti bisa saling berdiskusi gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu Ana. Kami persilakan Ibu dan Bapak jika ada pertanyaan kembali. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan nomor telepon Ibu dan Bapak. Cek. Iya. Tes. Ya, Ibu dan Bapak. Tadi Pak Herul sudah menyampaikan nomor telepon Pak Herul dan juga Pak Alex. Nanti kalau Ibu Bapak mengalami kendala
dalam pengoperasional aplikasi Inspirasi Dikti ini. Tidak perlu ragu-ragu Ibu dan Bapak, mohon untuk bisa segera langsung menghubungi supaya nanti Ibu dan Bapak nanti bisa langsung mengisi. Untuk Ibu Bapak tadi yang akunnya double, apakah Ibu Bapak ada kendala? Mohon nanti Ibu dan Bapak untuk berkoordinasikan. Ya, untuk Ibu dan Bapak yang tadi akunnya double, mohon Ibu dan Bapak nanti bisa berkoordinasi dengan admin yang sudah mengisi sebelumnya. Ya, ini nomor telepon kami Ibu dan Bapak. Ini nomor telepon saya, nomor telepon Pak Herul, dan juga nomor telepon Pak Alex. Jika Ibu Bapak mengalami kendala, silakan hubungi kami. Nanti kami akan segera membantu Ibu dan Bapak. Jadi mohon izin Ibu Bapak mengingatkan kembali, kalau kita mengacu kepada timeline tahun ini, di mana tahun ini di bulan Mei, Itjen itu melakukan penilaian di fakultas dan juga LLDT. Itu dilakukan di bulan Mei, dan kita berharap mulai Januari kita sudah mulai mengevaluasi Ibu dan Bapak. Jadi sambil menunggu bulan Januari, dan juga sambil menunggu nanti pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat, Ibu dan Bapak nanti sudah bisa mengisi LKE dari sekarang. Dan kembali Ibu dan Bapak kami mengingatkan khususnya untuk Ibu Bapak yang ada di perguruan tinggi, mohon tim reformasi birokrasi yang ada di universitas, mohon untuk membantu tim zona integritas yang ada di fakultas. Karena dari pengalaman kami selama ini Ibu dan Bapak, tim zona integritas di fakultas yang berhasil mendapatkan predikat WBK itu karena didukung oleh tim RB yang ada di universitas. Nah, kalau seandainya tim zona integritas di fakultas itu tidak didukung oleh tim RB yang ada di universitas, maka tim zona integritas itu akan mengalami kesulitan Ibu dan Bapak. Karena ada banyak sekali dokumen-dokumen yang ada di tingkat fakultas yang merupakan turunan dari dokumen yang ada di tingkat universitas. Baik, Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan kembali? Baik, jika tidak ada, mohon izin Pak Suwitno. Ya, Pak Ali. Ya, mohon izin Pak, ini kami sudah melakukan, sudah selesai untuk kegiatan BIMTEK aplikasi Inspirasi Dikti ini. Ini ternyata ada beberapa akun yang ternyata yang double ini Pak. Jadi sudah didaftarkan oleh admin yang sebelumnya. Dan oleh karena itu nanti untuk admin yang sudah mendaftarkan untuk bisa berkoordinasi dengan admin yang sudah mendaftarkan sebelumnya. Karena sepertinya yang sudah mendaftarkan sebelumnya itu belum menindaklanjutinya ini Bapak. Jadi baru melakukan daftar tapi belum menunjuk admin di tingkat manajer dan juga admin yang ada di tingkat fakultasnya. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Suwitno untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan secara resmi. Kepada Pak Suwitno kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali dan Bapak Ibu semua ya. Tadi saya menyimak gitu ya, banyak juga yang didiskusikan ya, dan juga ternyata memang ada beberapa juga yang harus dibicarakan nih di internal di tim RB dan ZI di unit Bapak Ibu semua ya, sehingga ya tadi sampaikan Pak Ali itu bisa disinkronkan ya, artinya adminnya cukup satu, terus juga bagaimana nanti akan merekrut ya asesor dan siapa saja yang bisa ikut atau dijadikan asesor sehingga tidak tumbang tindih gitu ya antara asesor dan tim RB maupun ZI. Nah, Bapak Ibu semua, kami Pak Ali dan teman-teman ya sangat terbuka sehingga nanti di dalam pelaksanaannya ya bagaimana Bapak Ibu akan mengimplementasikan ya atau akan menggunakan aplikasi Inspirasi Dikti ini begitu. Mungkin kami siap untuk menerima masukan dan juga barangkali ya saran begitu, dan kalau memang ada beberapa pertanyaan silakan ya hubungi Pak Ali, Pak Herul dan Pak Alex, sehingga nanti di dalam mengisi menggunakan Inspirasi itu Bapak Ibu semua tidak terkendala. Nah, sehingga
Di tahun 2023 tadi awal sudah didiskusikan, yang mudah-mudahan kita sudah bisa menggunakan, dan Bapak Ibu semua, khususnya asesornya yang berada di Satker Bapak Ibu semua itu sudah dilakukan pelatihan, ya, sehingga bisa memahami persis ya apa namanya program reformasi birokrasi, sehingga bisa melakukan tugasnya sebagai seorang asesor itu bisa dengan baik begitu, dan sesuai dengan Permenpan yang memang mengatur tentang itu. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan waktu Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan nanti ada lagi beberapa penjelasan gitu ya, kalau seandainya memang kita akan sebelum melakukan monitoring dan evaluasi ya, atau melakukan penilaian, persiapan penilaian untuk RB dan JTI Bapak Ibu semua. Saya kira itu yang sebagai akhir begitu, dan saya akhiri Bapak Ibu semua, dan juga kami mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam tim kami di dalam menyampaikan mengenai inspirasi dikti ini. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwitno. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak, kami ucapkan selamat melaksanakan pembangunan zona integritas. Semoga pembangunan zona integritas di unit kerja Ibu dan Bapak berjalan dengan lancar dan mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan khusus untuk LT wilayah 6, kita semua akan mendukung LT wilayah 6 untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat berjuang Ibu dan Bapak, selamat membangun reformasi birokrasi dan juga zona integritas. Jika Ibu dan Bapak membutuhkan diskusi atau konsultasi, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Dan kami juga mohon maaf jika selama kegiatan ada ucapan atau tindakan tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya, permisi. Makasih banyak. Iya. Terima kasih, Selamat Ibu. siang. Iya. Terima kasih. Izin live. Silakan Ibu.